Halo pencinta film, selamat datang di channel Asik View. Gua akan membawa kalian bernostalgia dengan menceritakan film blockbuster terkenal pada masanya yang berjudul GoldenEye. Film ini adalah film seri ke-17 James Bond yang dirilis tahun 1995 yang disutradarai oleh Martin Campbell dan dibintangi oleh Pierce Brosnan, Sean Bean, Van Jefferson, dan Isabella Scorupco. Film ini berisi petualangan Bond sebagai mata-mata Inggris yang penuh dengan rintangan adrenalin. Tanpa perlu banyak cincong, kita langsung ke alur cerita. Cerita diawali saat James Agent 007 ditugaskan untuk menyusup dan mencari informasi di sebuah fasilitas pabrik senjata kimia rahasia bernama Archangel yang berlokasi di Uni Soviet. Di tempat itu, ia sudah ditunggu oleh rekannya yaitu Alec yang merupakan Agent 006. Ready to save the world again? After you, 007. Di tempat tersebut, mereka pun menyusup dan menyelinap serta membunuh beberapa orang. Namun sesampainya di dalam sebuah ruangan penyimpanan kimia, Bond pun curiga karena mereka menyusup dengan terlalu mudah. Tiba-tiba, Fate. ya, mereka sudah dikepung oleh tentara Uni Soviet di bawah pimpinan Kolonel Orumov. Saat Bond sedang memasang bom tempel, nahas, Alec harus tertangkap, dan Bond harus keluar dan menyerahkan diri. Namun, Bond berbalik dan mempercepat waktu bom, lalu menyerahkan diri. Namun, Alec tertembak. Namun Bond dengan lihai bisa lolos dari tempat itu. Di luar, kita akan melihat Bond berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Bond pun berlari mengejar pesawat bermesin tunggal yang akan lepas landas dan menghajar pilot tersebut dan berhasil keluar dari tempat tersebut. Dan bom yang dipasangnya pun meledak menghancurkan fasilitas tersebut. Good job, 007. Berlatar 9 tahun setelah peristiwa tersebut, Bond bersantai ria mengendarai mobil klasiknya bersama rekannya. Tiba-tiba, sebuah mobil sport menyalip Bond, dan Bond pun terpacu untuk berbalap dengan wanita cantik yang mengendarai mobil tersebut. Di tengah jalan, rekan James menyuruh menghentikan mobilnya, dan Bond pun akhirnya berhenti. Lalu dengan godaan maut pun, mereka pun berdua bersilaturahmi bibir dengan nyaman. Malamnya, Bond mendapat sebuah misi, di mana dia ditugaskan untuk mengamati sebuah peluncuran simulasi helikopter anti-elektromagnetik yang akan dipamerkan besok. Di dekat tempat tersebut, Bond pun singgah di sebuah kasino untuk bersantai sembari mencari informasi. Dan di sana ternyata ia bertemu dengan wanita cantik yang sebelumnya kita lihat berbalap ria dengan Bond. Wanita ini bernama Xenia Onatop. Bond pun berbincang, tapi tiba-tiba percakapan mereka harus usai karena seorang pria di mana pria itu adalah seorang laksamana yang akan hadir di acara peluncuran helikopter besok. Dan Xenia pun berpamitan. Bond pun menaruh curiga terhadap Xenia, lalu menyelidiki Xenia dan menyuruh Moneypenny untuk mengidentifikasi Xenia. Dan faktanya, Xenia ini adalah seorang mantan pilot pesawat tempur Uni Soviet dan seorang kriminal dari organisasi Janus. Ya, dia bukan Xenia Daihatsu. Lalu, di sini Xenia asik bermantap-mantap dengan sang laksamana. Tiba-tiba Xenia dengan brutalnya membunuh sang laksamana, dan kita akan lihat rekan Xenia mengambil ID card dari laksamana tersebut. Kasihan sekali laksamananya.
Pagi pun tiba, Bond pun melihat Xenia pergi, di mana Xenia bersama rekannya sudah pergi ke acara tersebut sambil menyamar menjadi seorang tamu untuk acara tersebut. Saat Bond sedang mengecek, naas Laksamana itu sudah tewas. Tanpa banyak cincong, Bond pun bergegas ke acara peluncuran helikopter tersebut. Di sini kita akan melihat penjelasan dari spek helikopter tersebut, di mana helikopter tersebut sangat canggih karena memiliki teknologi yang sangat mutakhir. Xenia pun bersama rekannya menyamar menjadi pilot, lalu menaiki helikopter tersebut. Di sini Bond pun mengejar, namun misi gagal karena helikopter tersebut dengan cepat lepas landas. Sayang sekali Mr. Bond. Kisah berpindah ke sebuah pusat pengendalian senjata luar angkasa Cervenaya di Rusia, di mana tempat itu adalah tempat senjata satelit Golden Eye yang dikembangkan. Kita akan melihat dua programmer yang dimana sedang asik bekerja. Dua orang ini adalah Boris dan Natalia. I'm getting some coffee. Namun Xenia bersama rekannya datang ke tempat tersebut, dan di sini kita akan melihat bahwa rekan dari Xenia adalah Kolonel Orumov yang pernah kita lihat di scene awal. Orumov sekarang menjadi seorang jenderal kepala stasiun luar angkasa Cervenaya. Mereka pun masuk ke tempat tersebut dan meminta kode akses dari Golden Eye. Golden Eye adalah senjata satelit yang dimana mampu memancarkan sinar radiasi elektromagnetik yang mampu menghancurkan sebuah kota yang memiliki banyak benda elektronik. Setelah mendapat akses Golden Eye, tiba-tiba Xenia brutalnya membunuh semua orang yang ada di sana. Mereka pun mengaktifkan dan menargetkan Cervenaya sebagai lokasi mencoba satelit tersebut, sekaligus menghilangkan jejak kejahatan mereka di tempat tersebut. Mereka pun pergi dari tempat itu, namun siapa sangka Natalia berhasil bersembunyi, selamat dari serangan tersebut. Dan di sini kita akan melihat betapa dahsyatnya ledakan dari satelit tersebut menghancurkan tempat dan seluruh barang elektronik yang ada di tempat tersebut. Xenia bersama Kolonel Orumov berhasil selamat karena menaiki helikopter anti elektromagnetik tersebut. Natalia berhasil selamat dan dia keluar dari puing-puing tersebut dan mencari cara untuk keluar dari Cervenaya. Di sisi lain, ledakan tersebut ternyata sudah diidentifikasi oleh markas M16 dan menduga kasus ini berhubungan dengan hilangnya helikopter canggih. Tanpa basa-basi, M pun menyuruh Bond untuk pergi menyelidiki misi tersebut. Sebelum berangkat, Bond bertemu dengan Key untuk mendapatkan alat-alat canggih ala-ala film-film James Bond, yang dimana itu adalah sebuah mobil, ikat pinggang, dan sebuah pulpen ikonik. Ya, pulpen ini tidak sembarang pulpen, bisa meleduk. Bond pun sudah tiba di Rusia. Di sini ia bertemu dengan agen CIA bernama Jake White. Bond pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jake mengenai Janus. Namun Jake menjelaskan bahwa Janus ini adalah orang yang sangat sulit untuk ditemukan. Namun Jake akan mengantar Bond ke tempat seorang bernama Valentine, seorang mantan KGB yang menjadi mafia di Moskow. Di sisi lain, Natalia sudah sampai ke kota dan pergi ke sebuah warnet untuk mencari informasi. Namun siapa sangka temannya Boris ternyata berhasil selamat dari ledakan tersebut dan mengajak Natalia untuk bertemu di sebuah gereja. Natalia pun bergegas menghampiri Boris, namun sayangnya Boris pun sudah berkelompok dengan Xenia. Di sisi lain, kita akan melihat Bond sudah bertemu dengan Valentine untuk bernegosiasi. Namun mereka berdua kurang akur karena masa lalu mereka yang pernah berkonflik. Valentine enggan memberikan pertolongan, namun karena Bond punya penawaran yang sangat menguntungkan bagi Valentine, Valentine pun setuju dan membantunya memberi informasi tentang Janus. Janus mempunyai nama lain yaitu Cossack. Bond pun membuat perjanjian dengan Valentine untuk bertemu dengan Janus di sebuah hotel.
Di hotel, di mana Bond sedang bersantai ria sambil berendam, namun tiba-tiba ternyata Xenia menghampiri Bond dan berniat untuk menghabisi Bond. Namun dengan cerdiknya Bond pun berhasil mengalahkan Xenia dan memaksa Xenia untuk mempertemukannya dengan Janus. Xenia mengantar Bond ke tempat Janus, namun tiba-tiba Hello, James. Alec? Back from the dead. ternyata Janus adalah Agent 6 yang bernama Alec. Ternyata ia masih hidup. Dia adalah sang Janus atau Cossack, di mana dia ternyata anak dari Linz Cossack yang pernah dihianati oleh pihak Inggris yang menyebabkan kematian orang tuanya. Dan Alec pun ingin membalas dendam kepada Inggris. Bond pun hendak menembaknya, namun tiba-tiba Bond pun terkena peluru bius dan ia pun pingsan. Ketika tak sadar, karena suara wanita yang berteriak, ternyata Bond sudah terikat di dalam sebuah helikopter bersama Natalia, di mana sudah terpasang rudal otomatis untuk meledakkan diri sendiri. Namun berkat kursi pelontar, mereka pun berhasil selamat. Dengan lihai, Bond pun lolos. Tapi siapa sangka, mereka ternyata sudah dikepung oleh tentara Rusia. Mereka berdua pun pergi dibawa untuk diinterogasi oleh Menteri Pertahanan mengenai hilangnya Golden Eye. Namun tiba-tiba Orumov datang membunuh menteri dan memfitnah Bond bahwa ia yang membunuh menteri. Melihat ada peluang, Bond berhasil mengajar si Orumov lalu keluar dari tempat itu. Di sini Bond berusaha untuk keluar dari markas tentara tersebut. Namun naas, Natalia harus ditangkap dan dibawa oleh Orumov. Bond yang selamat menaiki sebuah tank untuk mengejar Natalia dan Orumov. Namun Orumov berhasil lari menggunakan kereta lapis baja yang di dalamnya sudah ada Alec dan Xenia. Bond pun tidak menyerah dan menunggu di ujung jalan, menembak kereta tersebut dengan tank dan berhasil menyusup dan menahan Alec. Namun di sini Natalia sudah ditahan oleh Orumov dan harus membawa pilihan menyelamatkan Natalia atau membunuh Alec. Namun Alec berhasil melarikan diri. Orumov tertembak, tapi Bond dan Natalia sudah terkunci di sebuah gerbong, di mana gerbong itu sudah dipasangi oleh bom waktu. Natalia pun menemukan sebuah komputer dan melacak lokasi markas Alec. Bond membuat jalan keluar setelah mendapatkan lokasi tersebut. Mereka keluar dan kereta pun meledak. So you destroy every vehicle you get. Tanpa banyak cincong, Bond bersama Natalia langsung bergegas mencari tahu markas rahasia Alec yang berada di Karibia. Di sana mereka bertemu dengan Jake White untuk memintanya memberikan sebuah pesawat agar pencarian lebih efektif. Keesok hari Bond bersama Natalia berkeliling pulau untuk mencari tahu keberadaan markas Alec. Dan tiba-tiba rudal muncul dari dalam danau menembak jatuh pesawat Bond. Natalia dan Bond pun pingsan. Ketika sadar, sebuah helikopter menyampiri mereka. Xenia dengan brutalnya langsung menghajar Bond. Namun Bond membalikkan keadaan dengan membuat Xenia terbunuh. Lanjut, setelah kejadian itu, tiba-tiba danau itu mengering dan ternyata danau itu adalah markas satelit dari Alec. Di sisi lain, Alec dan Boris sudah mempersiapkan satelit untuk peluncuran Golden Eye. Bond bersama Natalia menyelinap ke dalam. Bond menyuruh Natalia untuk pergi menyelinap ke pengontrol satelit. Lalu Bond menyerahkan diri. Di sana ia bertemu Alec dan di sisi lain Natalia berhasil mengecek kode akses tersebut dan mengubah passwordnya. Learn the cost of betrayal. Failure.
Tanpa sadar, Boris memainkan pulpen Bond, yang dimana pulpen itu adalah sebuah bom. Melihat momen itu, bom pun meledakkan pulpen tersebut, dan terjadilah ledakan yang membuat Bond dan Natalia berhasil melarikan diri dari sana. Bond pun berusaha menghentikan laju antena satelit tersebut dengan mengabat mesin antena. Namun, harus terlibat baku hantam dengan Alex. Bond pun akhirnya terpojok, namun berkat kecerdikannya lagi, ia bisa selamat. Setelah menangkan pertarungan, Natalia dengan sebuah helikopter menghampiri Bond. Satelit GoldenEye meledak di angkasa. Markas Alex hancur lebur. James, are you all right? What could possibly go wrong, eh? Tamat. Menurut saya, secara keseluruhan, konsep cerita ini cukup menarik. Ditambah, visual yang cukup memukau dan terlihat realistis untuk film blockbuster pada masa itu. Di IMDb sendiri, film ini mendapatkan rating sebanyak 7,2. Jadi, gimana menurut kalian tentang film ini? Oke, sampai situ saja. Gua Alpha, sampai jumpa di seri Bond berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. See you again and stay healthy.